Padahal, menurut para ahli kalau benar sianida masuk ke dalam tubuh Mirna, tentu akan dinetralkan dengan tubuh memproduksi tiosianat. Nah, apabila tidak ditemukan sianida, pasti ada ditemukan tiosanat. Apabila memang ada sianida yang masuk ke dalam tubuh Mirna. Faktanya, tiosianat pun tidak ditemukan dalam uji sampel yang diambil dari tubuh Mirna. Dari sini, bolehlah kita berasumsi bahwa para dokter forensik dan toksikologi RS Polri pasti tahu bahwa mereka tidak akan menemukan sianida ataupun tiosianat dengan autopsi sekalipun. Bahkan, bisa saja ditemukan fakta kematian Mirna yang sebenarnya. Yang pasti bukan karena sianida. Apabila demikian halnya tentu akan menampar muka Polri selaku institusi. Buka-bukaan kinerja Polri. Begitu juga cara kerja forensik, saya kenal betul integritasnya Dr. Musafak. Sekarang udah pensiun. Artinya tidak ada kejanggalan, tidak ada Nggak kesalahan ada. prosedur yang dilakukan baik oleh kepolisian, Nggak. kejaksaan maupun juga Kalau ahli. saya cuma masalahnya nggak mau buka-bukaan aja. Coba buka-bukaan aja. Buka-bukaan. Menurut Hermawan Sulistyo perlu buka-bukaan, dan pasti kita setuju, karena dalam kasus kopi sianida memang banyak hal yang tidak dibuka, padahal demi hukum hal itu sama sekali tidak boleh. Namun, yang disinggung Hermawan Sulistyo tadi tidak terbuka, adalah dari pihak Darmawan Salihin ayah Mirna. Sebelum video dilanjut, yang belum subscribe silahkan subscribe, share sebanyak-banyaknya pada rekan-rekan Anda, dan jangan lupa diklik tombol loncengnya agar setiap upload video baru dapat notifikasinya. Di sini kita tidak membahas buka-bukaan dengan subjek ayah Mirna, sebaliknya kita akan bahas subjek yang lain, yaitu polisi selaku penyelidik dan penyidik. Mari kita mulai. Krisna Murti selaku Direskrimum Polda Metro Jaya pada waktu itu menemui ayah Mirna dan sampaikan bahwa Mirna tewas diracun. Malam itu juga tanggal 9 Januari tahun 2016. Jenazah Mirna dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk diautopsi. Tentu saja, dengan disertai surat perintah ke dokter forensik di sana. Blunder mulai terjadi, ternyata tidak ada autopsi. Hanya pengambilan sampel cairan lambung, empedu, hati dan urin. Dalam segi administratif pun polisi ternyata tidak merubah surat permintaan autopsi menjadi pengambilan sampel. Jadi, surat perintah autopsi, tapi tidak dilaksanakan, yang dilaksanakan adalah pengambilan sampel saja. Jelas ini kesalahan prosedur. Dokter Polri yang melaksanakan pengambilan sampel, Dr. Slamet Purnomo menerangkan itu adalah permintaan Polri sebagai penyidik. Seharusnya, penyidik mengeluarkan surat baru, yaitu perintah pengambilan sampel. Terbukti, polisi tidak bekerja dengan cermat dan hati-hati, alias sembarangan. Kita lihat video berikut. Selamat malam Bang Karni, malam Bapak-Bapak Ibu-Ibu semua, selamat malam para pemirsa TV One. Kami setback dulu pada tanggal 6 ya, terjadinya dugaan pembunuhan di satu kafe di suatu mall di Jakarta. Tidak lama kemudian kami datang ke lokasi untuk melakukan upaya-upaya kepolisian tentunya, melakukan pengolahan tempat kejadian perkara, dan kami tahu bahwa korban sudah tewas di Rumah Sakit Abdi Waluyo.
Setelah itu, langkah-langkah kami tentunya melakukan upaya-upaya penyelidikan dan penyidikan. Dan otopsi kami berhasil meyakinkan keluarga dapat dilakukan. Dari hasil otopsi tersebut, laboratorium forensik dan kedokteran forensik kepolisian menyatakan bahwa di dalam lambung ada zat beracun yaitu sianida. Itu bukti awal. Kita lihat tadi, bahkan seorang Kabid Humas Polda Metro Jaya tidak tahu bedanya autopsi dan pengambilan sampel. Dalam pengambilan sampel, pada tanggal 9 malam, di dalam cairan lambung Mirna ditemukan 0,2 mg sianida. Dosis yang sangat kecil. Yang bisa saja itu terjadi karena proses pembusukan, sebab dalam proses pengambilan sampel lambung pada 70 menit setelah kematian Mirna di Rumah Sakit Abdi Waluya tidak ditemukan sianida. Ini yang jadi problem, sehingga penetapan penyebab kematian Mirna karena racun sianida menjadi tidak pasti. Lagi pula lebam mayat pada jenazah Mirna tidak menunjukkan tanda-tanda keracunan sianida. Di mana pada kasus keracunan sianida, seharusnya lebam mayat berwarna merah ceri, atau apabila sudah diformalin menjadi coklat terang. Demikian penjelasan saksi ahli Profesor Budi Sampurna dan juga Dr. Forensik Jaya Surya Atmaja. Dalam hal ini ada yang janggal, disebutkan dalam BAP ada seorang dokter yang bernama Amelia, melihat tanda-tanda red cherry pada jasad Mirna. Ini hanya ada di dalam BAP, namun tidak dihadirkan jaksa sebagai saksi di pengadilan. Kenapa? Belakangan, diketahui Amelia bukanlah seorang dokter di Rumah Sakit Abdi Waluya. Amelia hanyalah orang yang memandikan jenazah Mirna. Dari sini bisa kita nilai validitas BAP polisi seperti apa. Nah, ayo kita buka-bukaan. Kembali ke pengambilan sampel di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, kenapa ketika ditemukan sianida 0,2 mg yang bukanlah lethal dosis? Polisi tidak melanjutkan dengan autopsi untuk mencari sianida di jantung, paru-paru dan otak. Toh surat yang diterima Rumah Sakit Polri dari penyidik adalah permintaan autopsi. Dr. Musyafak, Dr. Nur Samram Subandi dan Dr. Slamet Purnomo menurut Profesor Hermawan Sulistyo, integritasnya tidak perlu diragukan. Namun di sini secara pribadi, integritas mereka perlu dipertanyakan. Di situ, timbul pertanyaan liar kita, kenapa tidak dilanjutkan dengan autopsi? Sehingga bisa dengan terang benderang diketahui penyebab kematian Mirna. Karena keracunan sianida, atau yang lain. Tidak tertutup pula kematian Mirna adalah kematian wajar. Tidak dilakukannya autopsi, bisa saja karena dokter forensik Polri yakin, tidak akan menemukan fakta Mirna keracunan sianida. Namun justru ditemukan Mirna meninggal karena sebab yang lain. Sehingga, sianida yang ditemukan di lambung Mirna sebanyak 0,2 mg itu, yang dijadikan dasar, Mirna keracunan sianida. Padahal, menurut para ahli kalau benar sianida masuk ke dalam tubuh Mirna, tentu akan dinetralkan dengan tubuh memproduksi tiosianat. Nah, apabila tidak ditemukan sianida, pasti ada ditemukan tiosanat. Apabila memang ada sianida yang masuk ke dalam tubuh Mirna. Faktanya, tiosianat pun tidak ditemukan dalam uji sampel yang diambil dari tubuh Mirna. Dari sini, bolehlah kita berasumsi bahwa para dokter forensik dan toksikologi RS Polri pasti tahu bahwa mereka tidak akan menemukan sianida ataupun tiosianat dengan autopsi sekalipun.
Bahkan, bisa saja ditemukan fakta kematian Mirna yang sebenarnya. Yang pasti bukan karena sianida. Apabila demikian halnya tentu akan menampar muka Polri selaku institusi. Dan akan terbaca masyarakat umum, keracunan sianida, hanyalah skenario yang terlalu dipaksakan. Otomatis terkuak pula pola penyelidikan dan penyidikan polisi yang amburadul. Akibatnya, kepercayaan masyarakat pada institusi Polri akan semakin rendah lagi. Kembali pada sianida 0,2 mg. Ini testimoni para ahli. Dari JPU. Nur Samran Subandi. Menurut ahli toksikologi Mabes Polri ini, penyusutan jumlah sianida terjadi karena proses alamiah, diantaranya proses netralisasi asam lambung, penyerapan lambung hingga proses pembalseman yang dilakukan untuk mengawetkan jenazah Mirna. Slamet Purnomo berpendapat sama dengan Nur Samran. Sianida 0,2 yang ditemukan di lambung hanyalah sisa-sisa. Saksi ahli forensik dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Dr. Slamet Purnomo memastikan bahwa kematian Wayan Mirna Salihin berlangsung sangat cepat. Hitungan detik. Hal tersebut dikarenakan dosis racun yang begitu tinggi. Prosesnya cepat bahkan tidak sampai di usus halus. Keburu mati dia. Dosisnya besar sekali, 2 kali lipat, kata Slamet dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya, Rabu tanggal 3 Agustus tahun 2016. Imade Gelgel. Sianida yang ditemukan dalam lambung Mirna 0,2 mg adalah sisa dari sianida yang masuk dari es kopi Vietnam. Apabila kepekatan sianida yang dimaksud adalah 7.400 mg per liter, maka dengan asumsi sekali sedot 20 ml, sianida yang masuk ke tubuh adalah 148 mg. Itu adalah jumlah yang sangat besar. Dan sianida sebanyak itu mengurai hingga tersisa 0,2 mg tadi. Budi Sampurna. Saksi ahli forensik dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Profesor Budi Sampurna, mengatakan zat sianida yang ditemukan di dalam lambung Wayan Mirna, bukan alat bukti yang bagus. Dia menyebut bukan barang bukti yang bagus, karena racun itu belum tercerna atau masuk melalui jaringan dan bisa dideteksi pada organ tubuh yang lain. Budi Sampurna menyampaikan, kafein ditemukan juga di dalam empedu dan urin. Ini menandakan kalau kopi sudah terserap dalam sirkulasi dan di metabolisme tubuh. Sehingga, secara logika kandungan sianida dalam kopi juga terserap. Nah, apabila kita simak baik-baik, pendapat Profesor Budi Sampurna berbeda dengan ketiga rekannya tadi. Bahkan jelas-jelas bertentangan. Konklusi dari pernyataan Budi Sampurna adalah sianida tidak ditemukan di jaringan dan sistem metabolisme tubuh. Padahal kafein ditemukan di empedu dan urin. Artinya sianida yang ditemukan terbentuk pasca kematian Mirna. Sianida yang ada, bukan berasal dari luar. Hal ini sesuai dengan hasil pengambilan sampel, 70 menit setelah kematian Mirna. Tidak ada sianida. Jadi, pendapat dari tiga ahli yang lain yaitu Nur Samran Subandi, Slamet Purnomo dan Imade Gelgel terpatahkan oleh keterangan Budi Sampurna. Sedangkan pendapat ahli dari pihak kuasa hukum, Dr. Jaya Surya Atmaja, dokter ahli forensik, Beng Beng Ong, ahli patologi forensik, Budiawan, ahli toksikologi UI, dan Dr. Gatot Susilo Lawrence, dokter ahli forensik Unhas, mengenai 0,2 mg sianida di lambung Mirna, sama dengan Profesor Budi Sampurna. Ada beberapa hal yang menyebabkan munculnya sianida pasca kematian di dalam tubuh. Bisa karena proses kimiawi,
Bisa pula karena proses biologis, yaitu dari bakteri penghasil sianida. Sahih, tidak ada racun sianida masuk ke tubuh Mirna. Dasarnya, 1. Kafein dari kopi yang diminum Mirna sudah masuk dalam jaringan dan metabolisme tubuh, seharusnya sianida juga ada. Tidak ada sianida. 2. Apabila sianida tidak ada, seharusnya ditemukan tiosianat, zat yang diproduksi tubuh untuk menetralkan sianida. Tidak ada tiosianat. 3. Sianida yang ditemukan di lambung Mirna adalah dari proses kimiawi dan biologikal pasca kematian Mirna. Buktinya 70 menit pasca kematian Mirna tidak ada sianida. 4. Tidak terlihat lebam mayat berwarna red cherry pada kulit. Sebagai tanda keracunan sianida. Kenapa polisi, jaksa penuntut umum dan majelis hakim, bisa yakin ada sianida masuk ke tubuh Mirna? Karena ada sianida di dalam gelas di Cafe Olivier. Atau ada CCTV yang merekam gambar ada tangan di balik paper bag. Kita tidak bisa meminta orang untuk menggunakan logikanya dengan baik. Itulah sebabnya